Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diatma Kusumaloka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang promosi, refleksi, dan juga evaluasi. Untuk pengertian dari promosi sendiri ada berbagai macam. Yang pertama dari Harper Boyd. Menurut Boyd, definisi promosi adalah upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan. Sementara dari swasta, persuasi satu arah yang dibuat untuk mempengaruhi orang lain yang bertujuan pada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 3. Bound dan Kurtz. Menurut Bound dan Kurtz, definisi promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Swasta, persuasi satu arah yang dibuat untuk mempengaruhi orang lain yang bertujuan pada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 4. Jiptonok, mempengaruhi atau membujuk atau mengingatkan sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya sendiri adalah latar belakangnya, merangsang pembelian kembali, mendapat para konsumen baru, memberi pengaruh terhadap pembelian produk yang baru, serta menyaingi strategi promosi penjualan yang dilakukan pesaing. D. Komunikasi yang terjalin dalam promosi penjualan tidak hanya komunikasi satu arah, serta meningkatkan performa kerja perusahaan. Dan yang terakhir, menyinergikan aktivitas sumber daya manusia pada bidang penjualan dan periklanan. Nah, untuk manfaat promosi sendiri, yang pertama ada mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Lalu, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai konsumen. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Mengetahui strategi promosi yang tepat, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya, menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi, menyinergikan aktivitas sumber daya manusia pada bidang penjualan dan periklanan. Nah, untuk jenis strategi promosi sendiri, yang pertama ada periklanan. Periklanan sendiri memberikan imbalan kepada organisasi atau media. Lalu ada penjualan tatap muka. Ini seperti komunikasi secara langsung. Lalu ada promosi penjualan intensif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan produk. Ini seperti pemberian kupon, diskon, dan lain-lain. Lalu ada hubungan masyarakat, komunitas non-personal dalam bentuk berita. Untuk sasaran promosi sendiri ada 3. Yang pertama ada segmentasi demografi. Kebutuhan dan keinginan adalah faktor yang mendorong untuk munculnya permintaan pada produk tertentu. 2. Geografi. Pengklasifikasian sasaran promosi berdasarkan lokasi atau wilayah tertentu. Yang ketiga ada psikologi. Berdasarkan pada kepribadian, kelas ekonomi, dan preferensi gaya hidup. Nah, untuk teknik promosi sendiri ada memberikan promosi, lalu diskon, kontes dan undi, promo spesial, dan pemberian contoh. Sebenarnya untuk pemberian contoh sendiri ada juga beberapa contohnya sangat banyak. Contohnya beberapa teknik sampling itu ada in-store atau dalam toko, door to door, pemberian contoh produk dengan mendatangi konsumen satu persatu. Ada juga mail sampling melalui jasa pos, newspaper sampling, yaitu pengiriman contoh produk melalui surat kabar. Ada juga on package, teknik di mana contoh barang disiapkan pada kemasan produk lain. Dan keenam ada mobile sampling untuk menghiasi mall, area rekreasi, dan pusat pembelanjaan. Ada brand juga, teknik promosi untuk mencapai pasar dengan memasukkan produk pada sebuah acara televisi atau film, ya mirip seperti iklan. Lanjut ada rebates atau rabat atau tawaran, mengembalikan tunai, yaitu memberikan pengurangan harga setelah pembelian terjadi. Yang ke-9 ada frekuensi atau continuity program, yaitu teknik promosi yang mengarah pada program-program yang berkelanjutan. Yang terakhir yang ke-10 ada event sponsorship, yaitu menjadi sponsor pada suatu event besar yang banyak didatangi oleh konsumen. Seperti event-event besar misalkan seperti acara turnamen bola, basket, dan lain-lain juga bisa. Nah, untuk materi selanjutnya ada laporan kegiatan usaha. Segala sesuatu, baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan berbentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi, itu disebut dengan laporan kegiatan usaha. Laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi, sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan. Untuk manfaat laporan kegiatan usaha sendiri, yang pertama ada membantu wirausaha untuk mengembang usaha dan menguji strategi. Yang kedua, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha. Yang ketiga, alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan gagasan. Yang keempat, ada membantu meningkatkan dan keberhasilan para wirausaha. Yang kelima, pemberitahuan dan pertanggungjawaban dari suatu tim kerja. Yang keenam, melakukan suatu kajian terhadap suatu laporan. Dan ada juga beberapa hal yang perlu dianalisa dalam laporan. Yang pertama ada bidang kegiatan usaha.
rugi atau laba, bidang keuangan, bidang permodalan, bidang administrasi dan pembukaan, bidang ketenagakerjaan, bidang pemasaran, dan bidang organisasi. Untuk format pembuatan dalam laporan kegiatan usaha sendiri ada mengandung imajinasi, laporannya harus sempurna dan lengkap, laporan harus disajikan secara menarik supaya orang-orang mau melihat laporan kegiatan usaha milik kita. Untuk sistematika pembuatan sendiri, yang pertama ada cover, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi, selanjutnya dilanjutkan dengan daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Untuk bab pertamanya ada latar belakang, tujuan kegiatan, kajian teori, kegunaan. Untuk bab kedua ada rencana kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, dan laporan keuangan. Dan untuk bab ketiga ada kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Jadi kesimpulannya, laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Agar menjadi komunikatif, sebaiknya laporan pelaksanaan kegiatan usaha harus disusun dalam bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Dan untuk kesimpulan terhadap promosi sendiri, intinya itu untuk mempromosikan usaha yang kita miliki atau jasa yang kita miliki agar orang-orang tertarik untuk membeli usaha yang kita punya. Segitu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.